Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Ya, pagi. Jadi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Sudah siap belajar semua? Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Tamara, silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nah anak-anak sekarang periksa samping kanan dan kiri kalian. Pastikan siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Elisa Bu. Ya, ada yang tahu Elisa kemana? Sakit Bu. Oke, selain Elisa, siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan periksa samping kiri dan kanannya, pastikan ada atau tidak sampah. Kalau ada, silahkan dibuang terlebih dahulu. Dan kemudian duduk di tempatnya yang rapi, keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, kalau begitu, kalau sudah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang olahraga Bu. Iya, siapa penemu bidang olahraga anak-anak? James Naismith Bu. Iya, pintar. James Naismith. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seorang penemu juga, tapi dia berkaitan dengan penerangan. Nah, kira-kira siapa ya anak-anak penemu yang kita maksud hari ini dan apa saja yang dia temukan? Untuk itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyimpulkan informasi penting yang terdapat dalam teks dengan sistematis. Yang kedua, setelah menyimpulkan teks eksplanasi, siswa mampu mempresentasikan informasi penting yang terdapat pada teks dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu merinci 3 unsur lingkaran dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu membandingkan 2 unsur lingkaran dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek semangatnya terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap. Nah, anak-anak, satu lagi, tepuk buka tutup. Masih ingat? Ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Oke, mantap. Masih ingat ya? Tepuk buka tutup. Sekarang anak-anak lihat layar laptop Ibu. Nah, apa yang ada di layar laptop Ibu? Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika malam tanpa cahaya dari bulan? Gelap Bu. Iya, benar, gelap. Kemudian, apa kita mempunyai cahaya penerang lain selain bulan? Ada Bu, lampu. Iya, benar, lampu. Betul sekali, lampu adalah cahaya yang menerangi malam. Siapa ya penemu dari bola lampu pijar? Nah, sekarang silakan baca teks yang ada di layar laptop Ibu. Baca, Tamara. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya bersekolah selama 3 bulan.
Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, usia terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Pemikiran Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tamara. Oke anak-anak, setelah membaca teks di atas, apakah kamu tahu isi dari teks yang kamu baca? Tidak tahu. Oke, apakah kamu tahu jenis teks yang kamu baca tadi? Tahu enggak? Tidak, Bu. Oke, jenis teks tersebut adalah teks eksplanasi. Tahukah kamu apa itu teks eksplanasi anak-anak? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai situasi, fenomena, atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial. Nah, ternyata di dalam teks eksplanasi ada beberapa ciri teks. Apa saja ciri teks eksplanasi? Simak Ibu baik-baik ya. Yang pertama, informasi dimuat berdasarkan fakta. Jadi informasi itu tidak dibuat asal-asalan berdasarkan opini kalian, tidak boleh. Jadi teks eksplanasi itu berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian, hal yang dibahas yaitu sesuatu fenomena yang berdasarkan keilmuan, bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya tadi, Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu pijar. Kemudian, cobalah memberikan sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Kayak yang tadi, Thomas Alva Edison di teksnya itu kan berisi informasi tentang Thomas Alva Edison yang membuat bola lampu pijar yang bertahan 40 jam. Nah, itu termasuk bersifat informatif ya anak-anak. Kemudian fokuslah pada hal umum. Nah, ini tidak boleh berfokus pada yang seperti partisipan, contohnya manusia atau tsunami, banjir, dan gempa. Teks eksplanasi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya terletak pada paragraf pertama anak-anak. Kemudian, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini berisi tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, kesimpulan berisi tentang pendapat atau pandangan penulis tentang cerita yang dibahas pada teks. Nah, menurutmu apa saja informasi yang terdapat pada teks Thomas Alva Edison yang kamu baca tadi? Ayo. Apa saja informasinya anak-anak? Tadi udah Ibu sampaikan salah satunya. Lampu pijar menyala selama 40 jam. Iya, terus Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. ya, lanjut. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, sekarang bentuklah 3-4 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang ya anak-anak. Kemudian kita akan berdiskusi tentang informasi dari teks eksplanasi tentang penemuan bola lampu pijar. Nah, ini lembar LKPD untuk kalian. Kerjakan ya anak-anak. Kerjakan ya Tamara. Oke, sudah belum? Kalau sudah, kita presentasikan apa yang kalian dapatkan pada hari ini.
Sudah dibuka LKPD-nya? Bu. Oke. Identifikasi informasi pada teks eksklamasi di atas. Tulislah informasi pada grafik berikut. Ya, ini tentang teks Thomas Alva Edison yang tadi ya, paragraf yang pertama. Topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas? Silahkan kelompok Tamara. Apa yang dibahas? Tentang Thomas Alva Edison. Iya, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ngapain? Dia menciptakan lampu bola pijar. Iya, bola lampu Pijar, Bu. Iya, sekarang kelompok Jun. Jun, bagaimana rangkaian kejadian? Ayo, sebab akibatnya. Baik yang mana? Rangkaian kejadian. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana dia menemukannya? Bu, dia pada usia 11 tahun sudah membuat telegraf, kemudian Ya. usia 12 tahun ia membaca literatur dan melakukan percobaan. Ya. Kemudian ia melihat dunia butuh penerangan. Kemudian selama 2 tahun dia mengerjakan percobaan lampu pijar, Bu. Ya, bola lampu pijarnya bertahan berapa lama? 40 jam. Iya, 40 jam. Benar enggak yang lain? Benar, Bu, betul, Bu. Oke, paragraf ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa saja yang kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Bagaimana sikap Thomas Alva Edison? Ya. Silakan. Kelompok mana yang mau? Saya, Bu. Oke, Tamara. Dia tidak menyerah, dia tidak pantang menyerah. Ya, tidak pantang Menyerah. menyerah, pintar. Terus, gigi enggak Thomas Alva Edison? Gigi, Bu. Ya, gigi, pintar. Tepuk tangan. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke. Lanjutnya anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan seperti apa bentuk dari bola lampu pijar. Nah, yang di tangan ibu ini bukan bola lampu pijar ya, karena bola lampu pijar itu warnanya kuning. Yang seperti ini anak-anak, warnanya kuning. Nah, ini bentuknya memang seperti bola lampu pijar, tapi ini disebut lampu LCD. Oke, ya Bu. Coba perhatikan, bentuknya ini sama dengan bola lampu pijar. Sekarang perhatikan sisi dari bola lampu ini. Berbentuk apa? Berbentuk apa anak-anak? Lingkaran, Bu. Iya, betul, lingkaran. Benar sekali. Bentuknya lingkaran. Bukan segi 4, bukan segi 3, tapi lingkaran. Oke, pintar. Apa yang kamu ketahui tentang lingkaran? Apa itu lingkaran? Ada yang tahu enggak apa itu lingkaran? Tidak tahu. Jadi tidak ada yang tahu apa itu lingkaran. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama. Kemudian lingkaran memiliki beberapa unsur. Ada yang tahu apa saja unsur lingkaran, anak-anak? Tidak. Oke, sekarang simak video berikut. Tunggu ya. Tunggu dulu anak-anak. Oke. Ayo anak-anak, perhatikan video ini. Assalamualaikum.
unsur lingkaran. Oke, perhatikan unsur-unsur lingkaran. Ya. Jadi unsur-unsur lingkaran adalah apa saja? Busur, tali busur, lingkaran, apotema, titik pusat, dan lain-lain. Yang pertama lingkaran. Pengertian lingkaran tadi sudah Ibu sebutkan. Apa? Kumpulan titik-titik yang membentuk dan membentuk lengkungan. Yang pertama titik pusat. Sebuah titik yang berada di tengah-tengah. Oke, lihat, perhatikan videonya. Oke, titik O adalah titik pusat lingkaran ya anak-anak. Kemudian jari-jari. Garis yang terletak pada pusat ke arah luar sehingga menyentuh sisi lengkung. Jadi disimbolkan dengan apa? R Kecil. Iya. Diameter. Garis panjang yang menghubungkan antara dua titik yang melewati titik pusat ya anak-anak ya. Ya. Diameter lingkaran disimbolkan dengan apa? D. D apa? D besar atau D kecil? Besar. D kecil. Busur. Ayo coba perhatikan kalau kita main panah-panahan. Busur itu yang melengkung ya anak-anak ya. Ya Bu. Tali busur itu yang seperti yang untuk ditarik. Itu kan menghubungkan dua titik lingkaran. Ya, pintar. Sekarang perbedaan antara tali busur dan diameter. Kalau tali busur tidak melewati titik pusat, kalau diameter itu melewati titik pusat. Itu perbedaan antara tali busur dan diameter. Diingat ya. Ya. Yang sebelah kiri tali busur, yang sebelah kanan diameter. Perhatikan. Juri. Luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Apotema. Sekarang apotema. Oh, tembereng dulu. Tembereng adalah suatu daerah yang di dalam lingkaran dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Itu perbedaannya dengan tembereng tadi. Kalau tembereng dibatasi oleh jari-jari, kalau tali busur enggak ya. Ya Bu. Oke, sekarang mari kita menyebutkan ke-8 unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Jari-jari. Lambangkan apa? R kecil. Oke, lanjut. Diameter. D. D kecil. Busur. Tali busur sekarang. Yang menghubungkan Juri. Itu yang diapit oleh dua jari-jari. Perbedaannya dengan tembereng. Kalau tembereng itu di tengah antara tali busur dan busur. Kalau jari-jari, kalau juring itu diapit oleh jari-jari. Oke. Bisa membedakannya? Sabu.
Dari video di atas, kamu telah mengetahui apa saja unsur lingkaran. Dapatkah kamu menyebutkannya? Oke, coba Tamara. Bu, titik pusat, Iya. jari-jari, Iya. diameter, Terus apa lagi? Juri. bereng, Tali busur. ya Bu, dari busur, apotema. Iya, pintar. Sekarang kembali pada kelompokmu dan diskusikan LKPD yang telah disiapkan oleh Ibu. Ini LKPD-nya ya anak-anak. Oke, coba buka LKPD-nya. Ya Bu, benar Bu. Oke, kita buka ya LKPD-nya ya. Dabu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apa saja unsur lingkaran yang terdapat pada gambar di atas? Gambar A ke O. A ke O itu disebut apa? Jari, Iya. Kelompok Tamara, O ke B disebut apa? jari, Ya, jari-jari. Kalau A ke B? diameter. Iya, terus. Jadi di situ apa saja yang terdapat pada gambar? Silahkan kelompok mana yang bisa? Jun Bu, saya Bu. Oke, Jun, silahkan Jun. Jari-jari dan diameter Bu. Jari-jari, diameter. Masih kurang tepat. Silahkan kelompok lain. Tangan Bu. Hmm. Jari, titik pusat dan diameter Bu. Diameter. Iya, pintar. Ya Bu, kasih Bu. Oke, pintar. Lanjut. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran dan melewati titik pusat disebut apa? Kelompok mana yang bisa? Jun Bu, saya Bu. Ya, Jun lagi ya. Tamara ketinggalan jauh ini. Itu Bu, diameter. Iya, dia meter. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran adalah Diameter. Saya Bu. apa? Jari. Ya, itu Bu. Jari Bu. Iya, jari-jari, benar. Lanjut. Panjang jari-jari lingkaran adalah Saya Bu. Iya, silakan Tamara. Ya, Setengah. iya benar, setengah Diameter. diameter lingkaran. Nah, diketahui jari-jarinya 21. Berapakah diagonal lingkaran di atas? Bentar Bu, itu Bu. Berapa? Saya Bu, lihat Bu. Ya, 42. iya benar. 42. Nah, coba ulang apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak-anak. Tunggu dulu. Bagian mana yang paling kalian senangi pada pembelajaran kita hari ini? Tunggu, lingkaran. Iya, lingkaran. Terus ada lagi? Bagian mana? Buat teks eksplanasi Bu. Iya, teks eksplanasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja yang kita pelajari hari ini? Kelompok Tamara bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya Bu, tentang eksplanasi. Ya, terus apa lagi? Unsur-unsur lingkaran. Ya.
Ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur lingkaran anak-anak? Bu. Ya, 1 titik pusat. Iya, 3 saja cukup, 3 Ya. cukup. Ya Bu. Titik pusat terus. Bu, itu Bu jari-jari. Jari-jari terus. Diameter. Ya, diameter. Ada juga busur, tali busur, tembereng, apotema, juri. Diingat ya, itu yang telah kita pelajari hari ini. Jadi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memuat tentang kegiatan yang bersifat ilmiah atau fenomena yang telah terjadi. Oke, diingat ya, diulang materi kita hari ini di rumah. Jangan sampai materi berakhir di kelas saja. Jadi kalian harus mengulangnya di rumah ya anak-anak. Oke, salah satu siswa boleh, Tamara lagi juga boleh untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama.